warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu fire detector and sparkling water. Selanjutnya, apa itu fire detector and sparkling water akan dijelaskan oleh Andrew. Jadi fire detector itu adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi api dan mencegah adanya kebakaran. Alat ini akan berfungsi memadamkan api yang terjadi. Lalu ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Dik. Belakang kami memilih proyek ini adalah karena di Empat Sarjana belum berinstalasi alat pemadam kebakaran otomatis. Selanjutnya ada manfaat teknologi fire detector and sparkling water yang akan dijelaskan oleh Stefan. Manfaat teknologi fire detector and sparkling water: pertama, mempermudah pekerjaan manusia; yang kedua, meningkatkan keselamatan manusia; yang ketiga, efisiensi operasional; yang keempat, proteksi aset. Selanjutnya ada 3 bagian rangkaian proyek. Yang pertama ada prototipe alat, yang kedua ada backend, database, RNC, dan yang ketiga ada web. Selanjutnya ada flow chart proyek yang akan dijelaskan oleh Stefan. Prosesnya pertama-tama start alat dihidupkan. Ini menggunakan istilah 8266 dan menggunakan 2 sensor, BAT11 dan RAM sensor. Untuk BAT11 sendiri dia akan mengecek temperatur dan kelembapan. Sementara untuk RAM sensor mendeteksi api. Jika ada api, maka ia akan pesan ke api terdeteksi dan masuk ke serial monitor. Sementara jika tidak ada api terdeteksi, maka akan kembali lagi ke sensor. Dari serial monitor ini sendiri nanti akan mengirim datanya ke RAPID. Lalu kalau jika ada api terdeteksi, maka akan melakukan proses pompa air bekerja. Lalu air menyemprot dari sparkling dari water sprinkler. Dari kirim data ke RAPID ini sendiri akan ambil data dari RAPID untuk masuk ke database commodity. Lalu dari database commodity itu sendiri diambil datanya dan akan dimasuk ke tampilan web yang akan menampilkan suhu, temperatur, dan kelembapan. Lalu ada alat dan prototipe yang akan dijelaskan oleh Kemudian ada ISP8266, yaitu sebagai otak atau prosesor dari project fire detector, di mana ISP ini berfungsi sebagai untuk mengatur atau menerima data dari sensor yang kemudian dikirim ke RAPID kemudian ke database, sehingga muncullah tindakan dari pompa itu untuk mengeluarkan air. Kemudian ada sensor KY026 atau flame sensor, yaitu berfungsi sebagai pendeteksi api yang ada di sekitar ruangan tersebut. Kemudian ada relay tunggal, ini sebagai pemutus atau penghubung dari arus listrik. Nah, kemudian ada buzzer, ini sebagai alarm atau pemberitahuan kepada orang-orang yang ada di ruangan tersebut bahwa terjadi kebakaran. Nah, kemudian ada water pump, ini sebagai pemompa air yang akan disalurkan di ruangan tersebut. Nah, kemudian ada terminal, ini sebagai sumber listrik untuk proyek kami. Nah, yang terakhir adalah sensor DHT11 atau sensor suhu, yang mana ini sebagai kelembapan, mendeteksi kelembapan yang ada di ruangan tersebut. Kenapa ada 2 sensor tadi? Karena yang sebelumnya flame sensor itu berfungsi hanya untuk mendeteksi api, tapi tidak berfungsi suhu yang ada di ruangan tersebut. Kemudian ada desain prototipe yang akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain prototipe dari proyek yang kami buat. Jadi kami menggunakan 2 sensor, ada flame sensor dan juga DHT11. Untuk flame sensor kita hubungkan pinnya ke pin analog, dan juga pin ground ke ground, dan juga pin plus ke 3 volt. Untuk DHT kita hubungkan pin DHT ke pin D2, dan untuk ground ke ground dan juga plusnya ke 3 volt. Lalu ada buzzer kita hubungkan ke pin D4 dan juga groundnya ke pin ground. Lalu ada LED kita hubungkan sama persis dengan buzzer, yaitu di pin D4 dan juga di ground. Lalu ada juga relay kita hubungkan di pin D1 dan
dan juga untuk pin-pinnya kita sambungkan ke ground, dan juga plusnya kita sambungkan ke pin 3 volt. Kemudian untuk pop dan juga NO-nya kita buat kabelnya dari kabel terminal kita hubungkan ke popnya langsung ke terminal, sedangkan untuk yang NO-nya kita sambungkan dari kabel relay sama kabel terminal, kita gabungkan jadi satu. Kemudian disambungkan ke colokan untuk kontak. Kemudian ada juga pompa air yang kita colokkan ke terminal ini. Kemudian ada port Arduino. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang codingan Arduino, di mana di awal kita input library-nya ada publish file DHT, ada ESP8266-nya. Kemudian kita deskripsikan jaringan Wi-Fi-nya, ada username dan juga password-nya. Kemudian ada kita buat konfigurasi MQTT, ada MQTT server, port-nya 1883, kemudian user password. Kemudian ada queue name-nya kita buat di RabbitMQ-nya. Kemudian ada deklarasi pin, ada deklarasi variabel, ada wifi client, codingannya itu. Kemudian di bagian quick setup ada outputnya, ada buzzer dan juga relay. Kemudian ada codingan untuk menghubungkan ke jaringan wifi. Kemudian ada menghubungkan ke RabbitMQTT servernya. Kemudian di bagian void loop, pertama kita deklarasikan variabelnya lagi. Kemudian kita buat if else-nya, dimana apabila sensor API value-nya kurang dari 900, maka akan tampil API terdeteksi dan juga keterangan seperti humidity dan juga temperatur. Kemudian buzzernya akan hidup. Lalu untuk di bagian else-nya, apabila sensor API value-nya lebih dari 900, dia keterangannya akan aman terkendali. Kemudian di terakhir ada codingan untuk mengirim data ke RabbitMQ. Ini untuk temperatur, humidity dan kondisi di sebelah sini itu disesuaikan dengan deklarasi variabel yang ada di atas. Itu ada prototype yang akan dijelaskan oleh Stefanis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prototype. Kami di sini mengambil model miniatur rumah yang berbahan dasar seperti kayu. Kemudian di dalamnya ada paralon, ada selang, tidak lupa pompa air dan nozzle untuk menimbulkan efek percikan air atau water sparkling. Kemudian di belakang ada terminal sebagai penambah daya untuk pompa air, terus ada relay tunggal, ada PCB bolong ESP8266, ada sensor suhu, sensor api, buzzer dan merah. Kemudian ada yang akan dijelaskan oleh Saya akan menjelaskan tentang apa itu RabbitMQ, mengapa kita menggunakan RabbitMQ. Jadi RabbitMQ itu adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan untuk komunikasi antara dua perangkat yang berbeda, yaitu komputer dan juga aplikasi. Jadi kita ibaratkan RabbitMQ itu seperti sebuah pos, di mana dia bakal mengirimkan pesan dari sebuah komputer ke aplikasinya. Kemudian mengapa kita menggunakan RabbitMQ? Karena RabbitMQ itu merupakan sebuah perangkat lunak yang bisa menjadi komunikasi antara komputer dan juga aplikasi yang berbeda. Jadi RabbitMQ ini mengirimkan data atau mengirimkan pesan secara aman dan juga terstruktur dengan baik. Sehingga RabbitMQ ini sangat recommended untuk digunakan. Lalu ada MongoDB yang dijelaskan oleh Rian. Nah, jadi database yang kami gunakan adalah MongoDB Compass. Apa sih MongoDB Compass itu? MongoDB Compass itu dia kayak sistem manajemen basis data yang menggunakan format dokumen untuk menyimpan dan mengelola banyak. Yang kedua ada mengapa menggunakan MongoDB Compass. Sebenarnya ada 3 poin yang kami pertimbangkan untuk memakai MongoDB Compass ini. Yang pertama ada fleksibilitas skema. Fleksibilitas skema ini dia kayak pengertiannya tadi, dia menggunakan basis data dokumen. Yang kedua ada kinerja tinggi. MongoDB menyediakan kinerja yang cepat dan waktu respon yang rendah. Yang ketiga ada skalabilitas. Dengan adanya skalabilitas ini, MongoDB itu bisa mengatasi pertumbuhan data yang besar. Ada data atau menunjukkan backend cara menunjukkan RMQ ke MongoDB yang akan dijelaskan oleh Diki dan Andriko. Kali ini kita akan mengoneksikan antara RabbitMQ dan juga MongoDB.
Hari ini kita akan menjelaskan codingan backend untuk menyambungkan antara FTP dengan MongoDB. Yang pertama ada import library yang diperlukan, ada router, momon, db, dan juga deklarasi variabel FireDetect. Nah, selanjutnya itu kita masukin protokol RFC-nya, ada username, hostname, port, password, sama fields-nya sesuai dengan referensi yang sudah dibuat. Kalau berhasil, di sini bakal tulisan terus RFC. Kalau nggak berhasil, tidak diterima atau terjadi kesalahan RFC. Kemudian hasil kalkulator tadi akan dipanggil ketika berhasil connect RFC. Kemudian di sini kita membuat variabel type untuk bikin sesuai dengan yang ada di Arduino. Kemudian kita panggil di konsistori. Jika dia berhasil, maka akan function set. Selanjutnya function set ini apabila ada datanya, dia bakal membuat koleksi baru, collection baru, yaitu namanya sensor. Nah, nanti data yang dari RFC bakal disimpan ke collection sensor ini. Kalau berhasil, akan muncul tulisan berhasil menyimpan data ke database, dan sebaliknya kalau gagal, Kemudian ada membuat fungsi koneksi ke database. Yang pertama ada MongoDB-nya, jadi kelihatan dulu di model 1 dan juga ada FireDetect sesuai dengan database yang ada di MongoDB. Jika berhasil, maka dia akan database, lalu kita akan menunjukkan. Selanjutnya Jakarta akan menampilkan ke web yang akan dijelaskan oleh Andiko dan Kita akan menampilkan codingan untuk mengoneksikan antara MongoDB dan juga web untuk mengambil data dari MongoDB. Pertama kita import library yang diperlukan yaitu Express dan juga Mongo Client. nah itu konfigurasi MongoDB-nya, yaitu URL-nya itu ya MongoDB 127.1.1.17 kalau palos. Selanjutnya kita menghubungkan ke MongoDB. Kalau dia berhasil, maka akan bisa connected ke MongoDB. Sebaliknya kalau gagal, akan muncul file to connect MongoDB serta errornya. Kemudian kita akan menentukan rute untuk mengambilkan data dari MongoDB. Kita akan mengambil data dari database yaitu FireDetect, kemudian collection-nya sesuai dengan namanya tadi yaitu sensors, lalu menampilkan data menggunakan template AJS. Selanjutnya kita dalam server itu server running di localhost sama port yang telah dibuat ya. Jadi kita buat port dari. lalu ada tampilan web yang akan dijelaskan oleh Vincent. Ini untuk tampilan webnya, jadi menggunakan AJS atau Embedded JavaScript. Untuk codingannya ini, pertama ini seperti biasa, penghafatan biasa, dan ini untuk style untuk table-nya, ini style untuk kolom pertamanya, lalu ini style untuk header, ini style untuk title ya. Selanjutnya ini untuk tabelnya terdapat temperatur, humidity, dan condition. Lalu selanjutnya itu ada data reverse size 01. Data reverse ini untuk mengambil datanya dari server JSM tadi. Reverse ini untuk membalikan datanya. Yang biasanya kalau format aslinya dari MongoDB itu yang paling bawah itu ada di paling bawah. Karena kita ingin menambahkan jadi paling atas, jadi di reverse. Lalu slash 01 ini untuk memperlihatkan data yang akan dilakukan hanya satu saja. Lalu sensor time, sensor room, dan sensor kondisi ini untuk bagian untuk mengambil datanya. Setelah set timeout itu digunakan membuat agar web itu auto reload otomatis secara 20 menit. Dan ini adalah tampilan website dari kelompok kami, beberapa temperatur, humidity, dan condition. Temperatur 27,1 degree Celsius, humidity 64, dan kondisinya aman terkendali. Kemudian resolusi dari kami, selanjutnya kami akan menggunakan alat. Di sini saya akan mendemokan alatnya.